Part 12. Setelah tertawa mendengar apa yang ditawarkan oleh Eng Sae-chung, pria pertama pun dengan nada tinggi dia berkata, kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut, dan daripada melakukan hal itu, pria pertama berkata kalau lebih baik tenggorokannya digorok daripada menerima kesepakatan yang Eng Sae-chung berikan, kemudian menyuruh Eng Sae-chung pergi dari kediamannya. Eng Sae-chung yang mendengar jawaban dari pria pertama pun berkata, kalau dia akan menyesali pilihan yang ia ambil, dan pria pertama juga berkata, kalau perkataan itu sama ditunjukkan kepada istana Pacheon. Kemudian Eng Sae-chung pun pamit kepada pria pertama sambil berkata kalau mereka akan bertemu kembali di medan perang, dan pria pertama pun menjawab, kalau dia akan menunggu waktu itu dan menyuruh Eng Sae-chung untuk menyiapkan pasukannya dengan baik, dan Eng Sae-chung pun pergi meninggalkan kediaman keluarga Namgung. Setelah beberapa waktu berlalu, di Haehyang, camp dari grup istana Pacheon, terlihat mereka pun mengadakan pertemuan kembali, dan setelah Eng Sae-chung memberikan informasi apa yang telah dia dapatkan setelah pergi ke keluarga Namgung, Gui Gokja pun tertawa, kemudian berkata, kalau dia sudah menduga kalau jawaban dari keluarga Namgung akan seperti itu, dan Eng Sae-chung yang mendengarnya pun bertanya, kenapa Gui Gokja mengirimnya ke tempat keluarga Namgung kalau sudah tahu jawabannya, dan Gui Gokja menjawab, kalau itu cuman peringatan yang ditujukan kepada pihak yang dianggap lemah, tetapi Eng Sae-chung yang mendengarnya pun merasa tidak paham apa yang dipikirkan oleh seorang ahli strategi. Gung Sa-heun lalu bertanya, kapan mereka akan menyerang, dan Gui Gokja menjawab, kalau dia sudah menuntaskan tugasnya, jadi Gung Sa-heun sudah bisa memutuskannya, dan Gung Sa-heun pun berkata, kalau mereka akan menyerang sesuai jadwal, kemudian memberikan perintah kepada dua bersaudara bermuka seram untuk membawa pasukan dan menyerang keluarga Namgung dari sisi timur, lalu memberikan perintah kepada Ma Geompung dan Dok Paejon untuk menyerang keluarga Namgung dari sisi barat, serta memberikan perintah kepada Naeng Ak dan Korps Pembantai Darah untuk melindungi markas mereka, serta berkata, kalau aula energi gelap akan mengikutinya dan menyerang garis depan, dan mereka pun mematuhi apa yang diperintahkan oleh Gung Sa-heun. Di malam harinya, di keluarga Namgung, mereka pun sedang mengadakan pertemuan dengan para koalisi keluarga terkuat, salah satu dari mereka yang akhirnya diketahui kalau dia berasal dari keluarga Huanbo yang bernama Chon Ak. Dia pun berkata, kalau dia mendengar para musuh sudah bersiap di sekitar mereka, tapi kondisinya terlalu tenang, dan orang pertama yang akhirnya namanya diketahui kalau dia bernama Namgung Geom, dia pun menjawab perkataan Chon Ak, kalau dia mendengar dari laporan, kalau musuh sedang menanti kesempatan untuk menyerang. Kemudian Chon Ak pun berkata kembali, kalau musuh tidak akan bisa masuk dengan semudah itu, karena pemimpin keluarga Zuge telah mengeluarkan 5 elemen dari mantra rantai terlarang. Jadi kemungkinan kalau musuh tidak akan berencana untuk melancarkan serangan kejutan, dan pemimpin keluarga Zuge yang bernama Zuge Gong pun berkata, kalau itu adalah harga yang terlalu mahal. Camp 5 elemen dari rantai terlarang, api, air, emas, dan tanah, menggunakan energi mereka, dengan pondasi dari harmoni 5 elemen dan pemaduan 5 elemen, menciptakan sebuah ruang besar. Ketika seseorang memasuki ruangan itu, spellcaster dapat membuat fatamorgana atau ilusi, meskipun tidak dapat menyebabkan luka fisik. Tak berselang lama, terlihat sebuah ledakan dari setiap sisi dari keluarga Namgung, sehingga membuat para petinggi yang sedang mengadakan pertemuan pun terkejut mendengar suara tersebut. Lalu Namgung Geom memerintahkan para prajuritnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan setelah beberapa saat, prajurit yang ditugaskan untuk mencari tahu pun datang untuk memberikan informasi, dengan dia yang berkata, kalau situasinya sangat buruk, karena ada sebuah ledakan di setiap sisi dari istana di mana mantra dipasang, serta berkata kalau pasukan istana Pacheon sudah menembus atau menghancurkan mantranya dengan sebuah ledakan, sehingga membuat Namgung Geom dan yang lainnya pun terkejut setelah mendengar perkataan dari prajurit tersebut, serta Zuge Gong berkata kalau dia sudah ceroboh tidak memikirkan hal tersebut, karena mungkin para pejabat sudah mengambil tindakan. Setelah mereka berkumpul di lapangan, Namgung Geom sebagai pemimpin dari koalisi tersebut berkata, dengan mengatakan, mereka memperpanjang pengaruh jahat mereka hingga ke sini. Jika kita runtuh, jalur cahaya selatan dari sungai Yangtze akan binasa. Kita, keluarga Namgung, akan mengatasi garis depan. Di sisi kiri akan dipimpin klan Peng Hebei dan Huanbo.
Di sisi kanan akan dipimpin oleh keluarga Dang dan para jalur cahaya selatan. Berapa banyak dari kalian yang akan tetap hidup? Jangan mati. Agar kita memperoleh kemenangan bersama. Jangan menyerah. Dan mereka pun bersorak bersamaan yang menandakan kalau mereka siap bertempur sampai mati. Namgung Geom lalu bertanya kepada pria keempat, apakah dia sudah memindahkan anggota keluarga mereka ke tempat yang aman? Dan pria keempat pun menjawab, dengan berkata, iya kakak. Aku telah mengirim anggota keluarga ke desa terdekat atau ke tempat kenalannya. Keluarga kita seharusnya telah melewati sungai yang sekarang. Bagaimanapun, ketiga adik ipar kita masih di sini. Dan Namgung Geom berkata, kalau dia adalah pendekar terkuat di Shanxi, Putri Li Gajang, yang kemampuannya setara dengan seseorang yang bernama Su Min yang pasti akan sangat membantu. Di gerbang barat keluarga Namgung, peperangan pun sudah dimulai. Dengan pasukan dari keluarga Namgung yang dipimpin oleh Chon Ak dari keluarga Peng dan klan Huanbo, dan dari pasukan Istana Pacheon yang dipimpin oleh Dok Pai Jon dan Ma Gempung. Mereka yang melihat pertempuran anak buahnya dengan pasukan keluarga Namgung dan koalisinya, Ma Gempung pun berkata, kalau 5 keluarga terkuat sangatlah tangguh. Tapi perlahan-lahan pasukan mereka bisa memukul mundur pasukan keluarga Namgung. Serta Dok Pai Jon berkata, kalau sepertinya pasukan mereka bisa sebanding untuk menghadapi kelima pendekar terkuat dari kelima keluarga terkuat, kemudian mereka berdua pun bersorak kepada pasukannya untuk menyerang penuh pasukan keluarga Namgung. Di sisi gerbang timur keluarga Namgung, pertempuran pun juga sudah dimulai, dengan pasukan musuh yang sedang membantai pasukan keluarga Namgung yang dipimpin oleh kedua bersaudara bermuka seram, sehingga membuat para pasukan keluarga Namgung pun mulai merasa panik. Di tempat lain, di tempat pasukan partai besar yang Somun ikuti, salah satu dari mereka pun melihat seekor burung pembawa pesan dan menghampiri Guak Muung, dan setelah melihat surat tersebut, Guak Muung pun memberitahukan isi dari surat tersebut kepada koalisinya, kalau keluarga Namgung telah berhasil bertahan dari gempuran pasukan Istana Pacheon, sehingga membuat Hau Gang pun berpikir, kalau keluarga Namgung jelaslah harapan dari jalur cahaya selatan, serta Guak Muung berkata kembali, kalau kombinasi dari pasukan jalur cahaya yang dikumpulkan oleh keluarga Namgung telah memblokade seluruh serangan Istana Pacheon. Hau Gang lalu bertanya, seberapa banyak korban yang telah gugur? Dan Guak Muung menjawab, kalau jalur cahaya menderita 40 korban, tetapi jalur gelap kehilangan 1030 nyawa dan mundur. Dan karena hal tersebut, Guak Muung pun berkata, kalau mereka sudah bisa berjalan melambat tak seperti sebelumnya. Di sisi Hyung Jomun dan Somun, Hyung Jomun pun menunjuk ke sebuah tempat dan bertanya, apakah Somun mengetahui tempat tersebut? Dan Somun menjawab, kalau dia tidak tahu tempat tersebut yang seperti danau yang tak berujung. Dan Hyung Jomun pun memberitahukan, kalau tempat tersebut disebut Danau Dongting yang terkenal, serta Huan Chung dari Sekte Pengemis menambahkan, kalau di Danau Dongting terdapat 3 menara terhebat, di antaranya, Menara Yuyang, Menara Pencakar Kuning, dan Paviliun Pangeran Teng, dan yang terbaik dari ketiga itu adalah Menara Pencakar Kuning. Setelah mengibaskan kipas tangannya, Hyung Jomun pun mensyairkan sebuah puisi, dengan dia yang berkata, Pencakar Kuning telah lama tiada, semua yang tersisa di sini adalah Menara Pencakar Kuning. Pencakar Kuning, sekali menghilang, tidak akan kembali, awan putih bergerak perlahan selama ribuan tahun. Sungainya jernih dihanyang karena pepohonan dan rerumputan yang tumbuh subur di Pulau Burung Beo. Dalam senja ini, di mana tanah airku berbaring, kabut menutup air sungai itu membawa kesedihanku. Huan Chung yang mendengar itu pun berkata, kalau itu puisi Menara Pencakar Kuning yang dibacakan oleh Cui Hao, dan Hyung Jomun pun membenarkan hal tersebut. Kemudian bertanya kepada Somun, apakah dia tahu tentang puisi itu? Dan Somun menjawab, kalau dia tidak tahu sama sekali. Lalu bertanya kembali, apakah Somun tahu tentang Li Bai? Dan Somun pun menjawab, kalau dia juga tidak tahu, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasa heran kalau Somun tidak tahu tentang Li Bai. Somun yang melihat orang-orang memandangnya dengan tatapan yang tak biasa setelah dia berkata kalau dia tidak tahu tentang soal Li Bai. Somun pun bertanya-tanya, siapa Li Bai sebenarnya? Dan di sisi Guakyong, dia pun meledek Somun kembali dengan menyebutnya orang kampung, karena Somun tidak akan pernah tahu tentang sebuah puisi luar biasa yang lahir di China. Somun yang sedikit tersinggung dengan perkataan Guakyong pun berniat untuk membalasnya,
Kemudian Somun berjalan mendekati Guakyong, lalu bertanya, apakah Guakyong tahu tentang Jong Mongju? Dan Guakyong pun menjawab, kenapa juga dia harus tahu? Dan karena jawabannya tersebut, Somun pun berkata kalau dia tak mengira ada orang sombong macam seperti Guakyong yang tidak tahu tentang Jong Mongju, yang mana dia membahayakan nyawanya untuk melindungi integritas Goryeo. Guakyong yang tersulut emosi pun berkata, kalau buat apa dia tahu tentang seseorang dari negara Somun, dan Somun pun membalikan perkataannya, dengan dia yang berkata kalau buat apa juga, dia tahu tentang puisi dari negara lain. Tetapi Guakyong berkata, kalau China adalah pusat dari dunia, jadi kalau mengetahui tentangnya adalah sebuah berkah, dan Somun bertanya, kalau seperti itu, apakah semua orang harus tahu tentang orang terkenal di China? Dan Guakyong pun mengiyakan itu, kemudian Somun pun mencoba mengetes Guakyong. Apakah dia tahu tentang kapan pendeta kepala dari kuil Shaolin pergi ke kamar mandi? Dan Guakyong menjawab, bagaimana dia tahu tentang pertanyaan konyol seperti itu? Lalu Somun berkata kepada Guakyong, bukankah Guakyong bilang kalau mengetahui Li Bai adalah berkah? Dan Guakyong pun mengiyakan itu. Tapi apa hubungannya dengan pertanyaan konyol yang Somun katakan? Dan Somun pun berkata, kalau pusat dari seni bela diri Cina adalah kuil Shaolin, dan orang paling penting yang berada di kuil Shaolin adalah kepala pendeta. Jadi itu berarti Guakyong harus tahu segala hal tentang dia. Tetapi Guakyong yang tak bisa menjawab pertanyaan tersebut pun hanya bisa menggerutu. Tak berselang lama, salah satu prajurit pun datang kepada Sang Cui Gae untuk melapor, kalau ada 3 pendekar dari keluarga Nanggung yang babak belur telah sampai. Lalu tetua sekte pengemis yang bernama Guyu Ae dan Guak Muung pun menghampiri ke tempat ketiga pendekar tersebut. Setelah menceritakan apa yang sudah mereka alami, Sang Cui Gae pun mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan, karena melawan Heon Won Gang bukanlah hal yang gampang, serta Guak Muung juga mengapresiasi mereka, dan mengajak mereka untuk pergi bersama menuju kediaman keluarga Namgung. Kemudian Guyu Ae pun memerintahkan beberapa pasukan untuk menyiapkan gerobak untuk mereka yang terluka parah. Setelah perjalanan mereka dilanjutkan kembali, mereka pun sampai di sebuah jalan yang di pinggir-pinggirnya terdapat sebuah tebing. Kemudian Hyung Jomun berkata, kalau tempat tersebut adalah tempat di mana patung Buddha terkenal dipahat, serta berkata kalau di salah satu sisi tebing tersebut, ukiran bentuk Buddha yang terbang ke arah langit, dikatakan sebagai pemandangan yang sangat luar biasa. Dan Somun pun berkata, kalau dia pasti akan senang melihatnya. Di saat mendekati celah tersebut, Somun pun merasakan haus darah yang ia rasakan seperti beberapa waktu yang lalu saat ia mengantar barang. Namun haus darah yang Somun rasakan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Somun berkata kepada Hyung Jomun, kalau ada seseorang yang berada di tebing, tetapi, Hyung Jomun yang melihat ke arah tebing pun lalu berkata kepada Somun untuk tenang saja, karena dia tidak merasakan apapun dari tempat tersebut. Tetapi, Somun yang meyakini kalau ada seseorang di tebing tersebut. Dia pun lalu memerintahkan Iron Blood untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di tebing tersebut. Dan Iron Blood pun langsung terbang melihat apa yang ada di tebing itu. Somun lalu menghampiri Gu Yangpong. Kemudian dia berkata kepada Gu Yangpong kalau akan ada sebuah sergapan dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Dan meski tahu hal itu akan terjadi, Somun pun tetap melanjutkannya karena tak punya pilihan. Dan tepat apa yang Somun katakan, serangan beruntun panah merah pun langsung menyerang kelompok partai besar yang Somun ikuti, sehingga membuat sebagian dari pasukan partai besar pun terkena serangan panah tersebut, dan Guak Muung yang menyadari kalau ada penyergapan, dia pun memerintahkan para koalisi untuk segera cepat berlindung di celah-celah tebing. Namun sebagian besar dari mereka pun terkena serangan panah tersebut yang membuat mereka langsung tumbang, dan Guak Muung yang melihat panah yang berwarna merah, dia pun menyadari kalau kelompok panah tersebut berasal dari grup busur darah. Di saat serangan panah tersebut terus dilesatkan, kelompok partai besar yang masih selamat pun hanya bisa berlindung di celah-celah tebing. Kemudian Mo Sa-hyuk yang memimpin penyergapan tersebut pun berkata, dengan mengatakan, aku Mo Sa-hyuk dari Istana Pacheon. Aku benci melakukan sergapan, tapi aku tidak punya pilihan. Jalan kaburmu telah diputus dan kau tidak akan bisa bertahan. Jika kau menyerah, nyawamu akan diampuni. Apa kalian akan menerima tawaranku? Dan Guak Muung pun menjawab, dengan dia yang memperkenalkan dirinya, kemudian berkata kalau dia tidak bisa menerima tawaran dari Mo Sa-hyuk, bahkan meski itu berarti kalau tempat tersebut akan menjadi makamnya,
Guak Muung berkata kalau dia dan kelompoknya tidak akan menyerah. Mo Sa-hyuk yang mendengar itu pun berkata, bukankah akan lebih baik untuk merencanakan masa depan untuk Guak Muung dan kelompoknya kalau mereka menyerah? Tapi Guak Muung berkata, kalau laki-laki tidak akan menarik perkataannya. Setelah obrolan mereka selesai, salah satu tetua biksu pun menghampiri Guak Muung. Kemudian bertanya, bagaimana mereka akan mengatasi situasi tersebut? Dan Guak Muung menjawab, kalau mereka tidak bisa apa-apa kalau mereka tidak bisa sampai ke puncak tebing. Namun untuk ke sana, ada grup busur darah yang pasti akan menggagalkannya. Di sisi Somun, dia yang berlindung di sebuah celah bebatuan, dia pun mengejek para pemanah musuh yang memanah ke segala arah. Kemudian Somun pun mengambil sebuah anak panah dan mencoba untuk menyerang mereka, tapi Hyung Jomun yang melihatnya pun berkata kepada Somun, kalau itu tidak ada gunanya karena jaraknya terlalu jauh. Tetapi Somun berkata, kalau dia cukup ahli dalam hal memanah. Namun Hyung Jomun berkata kepada Somun, kalau dia menembakkan anak panah tersebut, para musuh mungkin akan menyerang ke tempat mereka yang mungkin akan diketahui musuh. Dan di sisi Gwakyong, dia berkata kepada Hyung Jomun untuk membiarkan apa yang akan Somun lakukan, serta berkata kalau Somun sudah tidak waras. Somun yang mendengar itu pun berkata, kalau mungkin dia tak meyakinkan. Tapi Somun berkata kalau dia adalah pemburu yang terkenal. Kemudian Somun pun melesatkan tembakan panah tersebut ke arah atas, sehingga membuat Gwakyong marah, karena tembakan Somun bisa nyasar mengenai sekutunya. Namun Somun yang sudah bersiap-siap untuk melesatkan panahannya kembali, dia pun berkata kepada Gwakyong, kalau dia sangat mengganggu dalam konsentrasinya dan menyuruhnya untuk diam saja. Tetapi Gwakyong malah tambah marah dan menyuruh Somun untuk berhenti melakukan tembakan panahnya, karena dia baru melihat seseorang melesatkan panahannya dengan cara seperti yang dilakukan oleh Somun sekarang. Lalu Gu Yangpong yang berada di belakangnya, dia pun berkata kepada Gwakyong untuk membiarkan Somun melakukan apa yang dia inginkan, karena Gu Yangpong percaya kalau Somun mempunyai alasan melakukan hal tersebut, yang akhirnya Gwakyong pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah tembakan panah yang Somun lesatkan menuju ke atas tebing, lesatan anak panah tersebut pun mengenai salah satu prajurit dari grup busur darah, sehingga membuatnya langsung terjatuh. Dan di sisi rekan-rekannya, mereka yang melihat itu pun bertanya-tanya, apakah rekannya yang terjatuh tersebut karena terpeleset, ataukah tertembak panah? Dan salah satu dari mereka pun berkata kalau dia tidak tahu, kemudian berpendapat, kalau mungkin rekannya tersebut terjatuh karena terpeleset. Dan tak berselang lama, rekannya pun terkena serangan panah yang tepat mengenai lehernya, sehingga membuat prajurit grup busur darah yang lain pun bertanya-tanya, kenapa serangan itu bisa mengenai rekannya. Kemudian rekannya yang ada di belakang pun terkena serangan panah yang tepat mengenai kepalanya, sehingga membuatnya terkejut, dan saat dia melihat ke atas langit, dia pun akhirnya mati karena terkena serangan panah yang tepat mengenai kepalanya. Grup busur darah yang berada di seberang tebing yang melihat rekannya terkena serangan panah pun bertanya-tanya apa yang sudah terjadi, dan saat melihat ke bawah tebing, tembakan panah multi-shot pun melesat menuju langit, dan tak berselang lama, panah-panah yang dilesatkan ke arah langit pun berjatuhan dan menyerang mereka, dan membunuh sebagian besar grup busur darah, dan salah satu dari mereka pun yang melihat itu mulai merasa panik. Kemudian Mo Sa-hyuk berkata kepada grup busur darah dan anak buahnya untuk menghindari panah-panah tersebut dengan cara apapun, karena kalau mereka terkena, mereka akan mati seketika. Dan di sisi Somun, dia yang melihat kalau musuh sudah mulai menyadari serangannya dan menghindar, dia pun berpikir, apakah dia harus menggunakan panah yang dipanduki. Tetapi Somun mengurungkannya karena jumlah musuh terlalu banyak yang mungkin itu akan menyulitkan. Dan saat merasakan hembusan arah angin di sekitarnya yang berlawanan, dia pun bersiap-siap menembakkan anak panahnya kembali dengan cara yang berbeda. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.